Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endi Anuardi dengan NPM G1C021024. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan soal tugas 2 dari mata kuliah metode elemen hingga. Yang mana saya akan mengerjakan soal 2 untuk NPM genap karena NPM saya genap. Yang dapat kita lihat di sini akan ada sebuah kren yang berbentuk truss yang berjenis material struktural steel dengan berpenampang rectangular bar sebesar 3 mm kali 3 mm. Selanjutnya gunakan ANSYS workbench to determine the thrust deformation dan support reaction forces. Jadi dengan menggunakan ANSYS workbench ini kita menentukan deformasi yang terjadi pada thrust tersebut dan uh, gaya reaksi pada tumpuan yang di crane ini. Mungkin dapat kita cermati sedikit pada ukuran-ukuran dari crane ini yang mana 0,5 mm 0,5 meter ada gaya yang bekerja sebesar 6 kN. Itu langkah pertama, langsung saja kita buka ke ANSYS Workbench. Karena itu berbentuk struktural, jadi kita akan menarik statik struktural ke sini. Nah, untuk materialnya kita kembali lagi pada soal menggunakan material struktural steel. Jadi karena material bawaan dari ANSYS Workbench sudah struktural steel, jadi tidak perlu kita lakukan penambahan engineering data. Selanjutnya kita langsung ke geometri dan membuka new design menggunakan design modeler. Baik, menu design modelernya udah terbuka. Selanjutnya langkah pertama di dalam design modeler kita mengambil plan aksi atau tampak depan. Kita ke look at, selanjutnya kita sketching. Untuk mempermudah dilakukannya penggambaran, kita menggunakan grid. Grid dengan besar 0,5 meter 0,5 meter dan minor stepnya 5 juga. Kita zoom. Nah, di sini sudah kelihatan grid yang akan sedikit memberi bantuan untuk ukuran-ukuran yang akan kita beri. Kita lihat lagi ke gambar kerennya seperti ini. 0,5 dengan tinggi 0,5 juga. Kita kembali lagi ke design modeler, langsung saja kita ke draw dan ambil line. Sini 1, 0,5, 0,5 dan 0,5. Untuk zigzagnya kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Oke. Pada menu sketching di design modeler ini kita menggambar struktur yang akan kita uji sesuai dengan gambar yang diberikan. Kita kembali lagi ke soal tadi. Untuk ukuran ini sudah kita gambarkan. Selanjutnya kita gambar yang bagian atasnya. 0,5, ujungnya 0,2, bertingkat 3 ke 4. Ini tadi 3 dan ujungnya 2.
sini dan ke sini. Kita lihat lagi ke soal, apakah sketch yang kita lihat udah pas. Oh, kurang batang penopang di bagian dalam kotaknya. Baik, untuk memastikan dimensi yang akan kita gambarkan sudah benar 0,5 meter. Untuk tingginya 0,5 meter. Untuk yang ini 0,4 benar. Yang ini 0,3, yang ujungnya 0,2. Setelah kita rasa gambar yang kita atau sketch yang kita buat itu sudah pas dengan apa yang kita inginkan, ini kita selanjutnya ke menu konsep. Kita akan membuat sketch dari line dari sketch terbalik. Kita pencet sketch satunya, ini akan ngeblok semua yang telah kita gambarkan tadi, dan kita apply. Line-nya kita generate hingga line 1 akan berwarna centang. Setelah line 1 centang, line-nya kita untuk cross section atau penampang. Yang mana pada soal tadi penampangnya yang diinginkan itu berbentuk rektangular dengan ukuran 3 mm kali 3 mm. 3 mm kali 3 mm. Dan ini menggunakan satuan meter, maka 0,003 meter. Oke, sudah. Database cross section sudah kita masukkan. Selanjutnya kita ke line body. Nah, di sini kita gunakan cross section yang telah kita masukkan tadi. Nah, hingga bawah pada desain modular ini bercentang hijau ready, kita generate untuk memastikan lebih dulu. Dan sudah ready. Selanjutnya geometri dari desain modular ini bisa kita tutup. Selanjutnya kita kembali ke workbench dan masuk ke menu model. Ini ada sedikit loading pada menu modelnya. Nah, apa yang kita gambar di desain modular tadi sudah terpindah atau terlanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu model mekanikal. Langkah pertama, kita melihat kembali geometri yang digunakan. Pada ini menggunakan structural steel sudah benar. Nah, pada model type-nya ini kan masih beam. Kita ubah dulu model type-nya ke link atau truss, karena yang kita uji itu adalah truss yang berbentuk keren. Di sini materialnya kita assign-kan. Sudah. Selanjutnya kita ke mesh. Nah, pada mesh di sini karena masih pecah-pecah sizingnya, untuk memudahkan penyatuan dari meshing ini kita menggunakan menu box select. Nah, di sini kita apply. Nah, ini kan masih menu sizing awalnya, yang mana ada geometrinya itu 31 edges atau 31 tepian. Nah, di sini untuk mempermudah dilakukannya simulasi, kita ganti ke 1. Sehingga akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita masukkan syarat batas atau boundary condition yang kita inginkan. Yang mana tadi pada soalnya itu ada fixed support di bawah ada 2 buah. Dan ada gaya luar yang bekerja sebesar 6 kN ke arah negatif sumbu Y.
kita static struktural, kita insert, kita fix support. Di sini ada fix support. Oke, di sini kita ganti dulu ke single select. Kita pencet titiknya di sini. Ini agak susah ya. Ini mungkin bisa kita oke, dan kita apply. Nah, menu fix support bisa kita dapatkan juga di atas ini. Titik ini dan kita apply. Selanjutnya tadi ada gaya yang bekerja. Kita insert force. Ini force di sini. Nah, agar gaya itu bisa kita arahkan bekerja ke arah sumbu Y, kita ubah dulu divine by-nya dari vektor ke komponen. Nah, di sumbu Y ini kita masukkan. Yang mana tadi gayanya 6000 kN, berarti 6000 Newton. Karena arahnya ke negatif, jadi minus 6000 Newton. Oke. Nah, sesuai dengan soal, untuk solution yang diinginkan adalah deformasi yang terjadi pada truss dan support direction forces atau gaya reaksi pada kedua tumpuan ini. Deformasi total, deformasi directional. Selanjutnya kita ke option prop. Nah, di dalam prop ini ada force reaction. Nah, di sini kita bisa mengambil titik ini, yang mana ini titik supportnya atau titik tumpuan. Oke. Mouse-nya agak sedikit susah untuk di ke titik force. Nah, sebelumnya gini kita masukkan boundary conditionnya dulu. Yang mana itu boundary conditionnya fix support. Oke, pas. Nah, untuk prop atau gaya reaksi kedua itu di sini. Ini kita salah. Kita masukkan boundary conditionnya terlebih dahulu. Nah, ini fix support 2. Nah, selanjutnya setelah apa yang kita inginkan itu sudah kita masukkan semua. Yang pertama ada total deformation dan directional deformation dan force reaction pada kedua support atau kedua tumpuan. Langkah selanjutnya adalah kita solve. Nah, setelah kita solve, maka akan centang biru untuk solution dan hasilnya dapat kita lihat. Seperti kurang lebih akan menghasilkan seperti ini. Yang mana saat truss ini diberikan gaya sebesar 6000 kN, akan terjadi deformasi maksimal sebesar 0,26515 meter. Nah, untuk force reaction pada tumpuan pertama itu akan terjadi force reaction ke arah sumbu Y negatif
memastikan ke bawah itu sebesar minus 18.000 Newton. Nah, untuk pada force reaction yang kedua, yang mana pada ke support yang di kanan, itu akan terjadi gaya reaksi sebesar 24.000 Newton ke arah Y positif atau ke atas. Selanjutnya setelah kita dapatkan dan selesaikan sesuai soal, kita ke menu home. Sini kita akan melihat report preview yang akan diberikan. Nah, report preview yang akan diberikan kurang lebih akan menghasilkan seperti ini. Yang mana pada satuannya tadi menggunakan metrik, satuan metrik yaitu meter, kilogram, newton, second, volt, dan ampere. Masih selanjutnya ke bawah. Nah, ini untuk di definition itu ada model type. Nah, sesuai dengan soal tadi, model type yang digunakan adalah truss yang berbentuk kren. Sehingga di sini udah kita ganti tadi ke truss. Dan material yang digunakan adalah structural steel. Dengan panjang total X adalah 2,5 meter dan panjang total Y 2 meter. Dan total Z 0, kenapa Z itu 0, karena kita tidak menggunakan sumbu Z. Dan Z-nya ini karena tidak bernilai 0 karena ada besar dari rectangle tadi, besar dari cross section yang kita gunakan. Selanjutnya kita drag ke bawah. Ini kita melihat dari hasil pengujian dari deformasi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa deformasi maksimum itu sebesar 0,26515 meter. Dan deformasi minimumnya yaitu 0, untuk gaya reaksi yang ada di fix support 1 atau yang fix support yang di kiri, itu akan menghasilkan gaya reaksi sebesar minus 18.000 Newton ke arah bawah atau Y negatif. Dan untuk fix support kedua akan menghasilkan gaya 24.000 Newton ke atas atau Y positif. Maka cukup segitu saja penyampaian dari saya dalam pengerjaan soal ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.